Halo guys, jumpa lagi di Sikaro Heavy. Kali ini saya akan menyajikan ringkas cerita film yang berjudul The Last Castle. Film yang rilis di tahun 2001 ini dibintangi oleh Robert Redford yang berperan sebagai Letnan Jenderal Eugene Irwin. Kolonel Ed Winter adalah seorang kepala sipir di sebuah penjara militer dengan tingkat keamanan maksimum. Dia seorang perwira administrasi yang suka mengkoleksi memorabilia kemiliteran yang dia tempatkan di ruangan kantornya. Sore itu, dia mendapatkan berita tentang kehadiran narapidana baru seorang jenderal bintang 3. Bukan sembarang jenderal, dia adalah Letjen Irwin yang sangat melegenda di kalangan prajurit dengan sepak terjang pertempuran yang pernah dilewatinya. Jenderal Irwin dipenjara karena gegabah tetap melakukan operasi militer di wilayah Burundi tanpa persetujuan presiden sebagai panglima tertinggi hingga menyebabkan gugurnya 8 prajurit. Kolonel juga sangat mengaguminya sebagai sosok besar dan menerimanya dengan hormat di kantor, tidak seperti tahanan pada umumnya. Irwin dengan tenang menyatakan bahwa dia hanya ingin menghabiskan masa tahanan yang selama 10 tahun dan keluar layaknya seorang kakek menikmati masa tuanya. Ketika kolonel mengambil buku yang akan ditandatangani Irwin, kekaguman kolonel berubah menjadi benci saat mendengar Irwin mengatakan kepada Kapten Perez bahwa seorang prajurit yang memiliki koleksi memorabilia militer seperti ini bukanlah prajurit sejati yang pernah ikut pertempuran di medan laga. Tersinggung dengan pernyataan Irwin, kekaguman itu sirna dan membekas di benak kolonel yang membuatnya ingin merendahkan Irwin. Hal ini kolonel tunjukkan saat penanganan perkelahian antar tahanan yang dimana terjadi karena kolonel hanya menyediakan satu bola di lapangan. Salah seorang napi yang tidak mau tunduk ditembak dengan peluru karet dan dikirim ke lubang atau ruang karantina. Irwin selalu menurut dengan aturan dan selalu memperhatikan karakter tiap orang, baik para napi ataupun penjaga. Irwin yang juga dikenal para napi sebagai tokoh legenda didekati seorang napi yang merupakan mantan dokter militer dan beberapa napi lainnya. Mereka mengeluhkan tentang keadaan penjara semenjak di bawah komando Kolonel Winter. 13 napi mati dengan 11 diantaranya luka berat. Penanganan pengobatan di bawah standar dan dimungkinkan dari napi yang mati itu sengaja dibunuh oleh penjaga. Irwin yang sudah bertekad untuk hanya menjalani tahanan menyatakan tidak tertarik dengan pertempuran apapun lagi karena sekarang dia bukan seorang jenderal. Irwin merupakan sosok yang berdedikasi tinggi dalam tugas, tapi hal ini membuatnya tidak akrab dengan putrinya, Rosalie yang mengunjunginya. Irwin memakluminya bahwa ini bukan kesalahan Rosalie, dan dia gak keberatan jika hal ini bisa dilanjutkan dengan hanya saling berkirim surat. Suatu saat ada seorang napi, Aguilar, menyatakan kekagumannya dan memberikan gerakan hormat. Kolonel yang melihatnya memberikan hukuman bagi Aguilar karena semua napi telah dinyatakan tidak memiliki kepangkatan militer dan dilarang memberikan gerakan hormat militer. Aguilar dihukum melakukan sikap hormat di lapangan dari pagi hingga sore. Saat sirena berbunyi, ternyata hukuman Aguilar terus diperpanjang yang membuat Irwin meminta Aguilar berhenti dan memegang tangan Kapten Perez untuk mencegah memukul Aguilar. Kolonel yang datang mengingatkan bahwa yang dia lakukan sebagai contoh dan peringatan bagi semua napi tanpa terkecuali untuk tidak melanggar aturan. Irwin menyampaikan protesnya karena aturan hukuman pendisiplinan tidak boleh melewati satu masa sirene. Atas tindakan memegang seorang perwira, kolonel memerintahkan hukuman memindahkan batu yang digunakan untuk membuat dinding bangunan baru di siang esok harinya. Semua napi yang tertarik berkumpul dan melakukan taruhan kepada Yates mengenai kemungkinan Irwin dalam melaksanakan hukuman. Saat semua batu sudah selesai dipindahkan, Kapten Perez diperintahkan oleh kolonel untuk meminta Irwin memindahkannya kembali sampai selesai satu masa sirene. Irwin yang merasakan dan menyaksikan kekejaman perlakuan penjaga di bawah komando kolonel mulai mencoba menyatukan para napi dengan cara membangun kembali tembok kastil yang sebelumnya digunakan oleh kolonel sebagai kegiatan hukuman bagi para napi. Aguilar yang sebelumnya adalah napi yang dianggap lemah dan selalu menjadi bahan perundungan, dipercaya menjadi mandor pembangunan karena lebih memahami dalam membangun tembok. Dia juga diberi kehormatan mengukir namanya seperti halnya yang pernah dilakukan oleh napi yang dulu awal membangun kastil. Kolonel mendapatkan laporan bahwa para napi bekerja seperti layaknya prajurit dengan rantai komando. Untuk menghindari hukuman, istilah kepangkatan juga diganti. Seperti jenderal menjadi chief, perwira menjadi bos, dan prajurit menjadi Paul. Kolonel yang iri menyaksikan pengaruh Irwin terhadap para napi, memanggil Irwin ke kantor dan menanyakan kembali motivasi Irwin selama dia di penjara. Irwin menjawab dengan jawaban yang sama seperti pertama kali masuk. Kolonel yang masih belum puas dengan jawaban Irwin memerintahkan untuk merubuhkan kembali tembok yang mulai terbentuk rapi. Aguilar yang gak rela temboknya akan dirubuhkan mencoba menghalangi bulldozer, dan sirena pun dibunyikan.
Kolonel yang menyaksikan keteguhan Aguilar memerintahkan menjaga menara Kopral Zamora untuk menembak Aguilar dengan tembakan mematikan di kepala. Di hari berikutnya, dipimpin oleh Irwin, para napi berbaris rapi dan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang Kopral Ramon Aguilar. Di lain waktu, Kolonel mengunjungi Irwin saat sedang santai main catur di sel. Kolonel memberikan toleransi aturan sebagai ganti Irwin mau bekerja sama mengendalikan para napi. Irwin menolaknya, mengatakan bahwa tindakan kolonel adalah aib bagi seorang prajurit dan menuntut pengunduran dirinya. Gusar dengan tuntutan Irwin, kolonel menghubungi Brigjen Jim Wheeler untuk meminta pemeriksaan kembali status tahanan Irwin dan menyarankan untuk pengobatan psikiater karena Irwin dianggap mengalami sindrom lepas jabatan. Brigjen Jim yang datang meminta bertemu dengan Irwin untuk memastikan sendiri apa yang dikatakan kolonel. Brigjen sendiri adalah mantan anak buah Irwin yang selalu mengagumi kepemimpinan Irwin. Irwin menyampaikan keluhan dan kondisi yang dirasakan oleh para napi. Kejadian terakhir tentang terbunuhnya Aguilar yang ditengarai sebagai hal yang disengaja. Brigjen menuntut bukti tentang semua kejadian itu. Jika nggak ada bukti, maka semua itu sia-sia. Brigjen bahkan menawarkan rekomendasi kepada Irwin pembebasan bersyarat, yang ditolak Irwin bahwa dia masuk penjara sebagai balasan yang sepadan terhadap kesalahannya. Sementara itu, kolonel tiba-tiba mendapatkan surat kaleng yang menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri di hadapan Brigjen Jim atau para napi akan melakukan aksi penyanderaan terhadap Brigjen. Kolonel langsung melakukan langkah taktis, membunyikan sirene, meluncurkan pasukan reaksi cepat, water cannon, dan helikopter taktis. Kolonel segera menarik tindakan setelah mengetahui bahwa itu adalah gertakan. Brigjen Jim memarahi kolonel yang berlebihan dalam penanganan dan menegaskan jika hal ini terjadi lagi dan ada korban, maka kolonel diancam akan copot jabatan. Kolonel yang gusar membacakan berkas dakwaan Irwin secara terbuka untuk menurunkan kepercayaan dan penghormatan para napi terhadap kepemimpinan Irwin. Setelah itu, para napi yang dekat dengan Irwin diambil dan dijebloskan ke dalam lubang. Yates yang tampak nggak sejalan dengan tindakan Irwin menarik perhatian kolonel. Kolonel mengundangnya dan membacakan berkasnya di hadapannya. Yates merupakan mantan perwira penerbang helikopter Apache yang dihukum karena terlibat penyelundupan narkoba. Ayah Yates merupakan pahlawan perang Vietnam yang pernah menjadi tawanan perang bersama Irwin. Kolonel menawarkan rekomendasi pengurangan masa tahanan jika Yates mau menjadi informan tentang gerakan Irwin. Saat acara makan, Bupre membuat kegaduhan yang menyebabkan semua penjaga keluar mengamankan mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh Irwin untuk menaikkan moral dan kepercayaan diri para napi. Irwin menawarkan untuk mengambil alih kastil dan memalukan kolonel yang nanti akan menyebabkan pencopotan jabatannya. Di lain waktu, Irwin menjelaskan tahapan rencananya secara detail kepada para napi pilihannya, mengacu tahapan yang pernah dilakukan oleh kolonel saat ancaman penyanderaan Brigjen Jim. Sebagai aksi tambahan, mereka akan merebut bendera dan mengibarkannya secara terbalik sebagai tanda bahwa kastil telah direbut. Setelah rapat, Irwin mendekati Yates dan mengatakan bahwa dia tahu tentang pendekatan kolonel terhadap Yates. Irwin percaya bahwa Yates tidaklah serendah itu untuk menjadi pengkhianat terhadap rekan seperjuangan. Yates yang terpengaruh dengan kepercayaan Irwin menjalankan peran untuk mencuri bendera di kantor kolonel dengan berpura-pura mau bekerja sama. Saat kolonel mengetahuinya, Yates jebloskan ke dalam lubang dan hampir seluruh penjaga menggeledah sel tahanan mencari bendera. Sedangkan para napi diminta berkumpul di lapangan. Menyadari bahwa aksi bendera adalah untuk mengumpulkan semua para napi di lapangan, kolonel memerintahkan kembali untuk semua penjaga keluar menuju lapangan. Tapi Irwin yang sudah menyadarinya memulai langkah gerakan terlebih dahulu. Para napi bergerak sesuai dengan tugas. Ada yang menghambat keluarnya pasukan dari ruang sel, ada yang menjaga Jenderal Irwin, ada yang membebaskan para napi yang dijebloskan ke lubang termasuk Yates, ada yang menyerang menara penjaga dengan bom molotov dan ketapel, dan juga ada yang menghubungi Brigjen Jim. Langkah tak terduga, mereka memiliki trebuse yang dilindungi para napi dengan menggunakan tameng nampan makanan. Pasukan penjaga yang lolos mencoba mencegah, tapi serangan batu trebuse dan bom molotov berhasil menghancurkan kantor kolonel bersama koleksinya. Kolonel memerintahkan dikerahkannya water cannon, tapi hal ini juga dicegah dengan memutus suplai air. Mendapatkan telepon mendadak dari Brigjen Jim yang sedang dalam perjalanan, kolonel akhirnya mengerahkan helikopter sebagai langkah penyelesaian. Tapi hal ini sudah diantisipasi Irwin. Dengan menggunakan water cannon yang sudah dikuasai, Bupre menembakkan pengait dan Yates maju mengambil alih helikopter. Setelah menurunkan pilot dan penembak yang telah dilumpuhkan, Yates mengincar Kopral Zamora yang dianggap ikut bertanggung jawab dengan kematian Aguilar. Setelah kejatuhan helikopter, semua napi berkumpul dan berbaris menunggu.
Kolonel keluar bersama pasukan pengepung yang siap tembak dengan menggunakan peluru tajam. Kolonel mengancam akan menembak jika mereka tidak patuh kepadanya. Semua napi tidak mematuhi perintah untuk tiarap. Tapi pada saat Irwin yang meminta, semuanya patuh melaksanakan perintah. Irwin menolak memberikan bendera sebagai tanda menyerah dan melakukan aksi sendiri untuk mengibarkannya. Kolonel yang tidak terima memerintahkan untuk menembaknya. Para pasukan pengepung merasa dilema dengan perintah tembak di tempat. Perintah ini juga ditolak oleh Kapten Perez. Saat Irwin telah mengaitkan tali dan mulai menaikkan bendera, Kolonel dengan emosi menembak Irwin. Melihat aksi ini, Kapten Perez memerintahkan Kolonel menyerahkan senjata dan mengambil alih komando kastil yang gagal dipertahankan Kolonel. Setelah diperhatikan, ternyata bendera telah berkibar tanpa terbalik. Semua napi pun memberikan penghormatan terakhir kepada Legend Eugene Irwin yang memilih gugur dalam misi terakhirnya. Selesai. Saya Tom dari Shikoro Heavy. Sampai jumpa.